Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita boleh ada. Itu semua karena anugerah-Nya. Kita siapkan hati kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, ini hatiku menyembah-Mu. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop roti hidup. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang Kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema renungan kita hari ini, percayalah. Percayalah. Kata percaya sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kata percaya memiliki tingkatan level tinggi dalam kehidupan orang Kristen. Kata percaya adalah sama dengan penyerahan total kepada Allah. Tanpa percaya, seorang pun tidak ada yang berkenan kepada Allah. Kata percaya memiliki tingkat tinggi dalam kehidupan orang percaya. Tanpa percaya, orang Kristen tidak akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupannya.
Tanpa percaya, orang Kristen tidak akan menikmati hubungan yang luar biasa dengan Allah. Karena itu, percayalah dengan Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 30 berkata seperti ini. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Percaya ke pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah melihat pekerjaan Yesus yang besar. Mereka melihat betapa Yesus mampu menyembuhkan orang sakit, mampu memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, mampu membangkitkan orang mati. Tetapi mereka masih mau meminta tanda kepada Yesus supaya mereka percaya kepadanya, kata mereka. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus, tidak cukupkah tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus supaya mereka percaya? Sesungguhnya terlalu cukup. Tetapi karena hati mereka tumpul pada kebenaran, hati mereka tidak fokus kepada Tuhan, hati mereka tidak memuliakan Tuhan, hati mereka tidak berpusat kepada Tuhan. Karena itu mereka tidak percaya. Mari perhatikan ayat yang ke-36 berkata seperti ini. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Mereka sudah melihat Yesus, mereka menikmati semua apa yang boleh Tuhan Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Mereka boleh melihat betapa orang-orang sakit dipulihkan. Tetapi mereka tidak percaya. Sekalipun mereka sudah melihat, bahkan menikmatinya sendiri, mereka tidak percaya. Sesungguhnya apa alasan mereka tidak percaya? Perhatikan ayat yang ke-31 berkata seperti ini. Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Lagi-lagi mereka berbicara tentang kebutuhan jasmani, tentang roti. Mereka berkata kepada Yesus, Tuhan telah memberikan mana kepada kami di padang gurun, kepada nenek moyang mereka. Lagi-lagi mereka berbicara tentang kebutuhan jasmani, tentang kebutuhan perut mereka. Ini bisa disimpulkan, mereka terlalu fokus kepada kehidupan duniawi. Karena itu mereka lupa akan kebutuhan rohani mereka. Selanjutnya berkata seperti ini, ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Bapak Ibu perhatikan kata ini. Bapakku yang memberikan kamu roti, memberikan kamu roti. Perhatikan yang 33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Mereka berpikir bahwa roti ini adalah roti secara jasmani, tetapi sesungguhnya Yesus berbicara tentang dirinya. Roti yang dimaksudkan adalah roti kehidupan, roti yang memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka. Tetapi paradigma mereka yang mereka pikirkan berbeda. Mereka berpikir roti itu adalah roti secara jasmani. Mari perhatikan selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Selanjutnya ayat yang ke-37 dan 38. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus
aku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang dimaksudkan Yesus di sini adalah dirinya adalah roti kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak haus dan tidak akan lapar lagi akan kebenaran Allah. Dia tidak akan lapar dan haus lagi akan keselamatannya. Karena Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dia akan kubangkitkan di akhir zaman. Perhatikan ayat yang ke-38, ayat ke-39 terakhir dan ayat ketiga yang 40 terakhir berkata seperti ini. Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sesungguhnya Yesus berbicara, kata percaya adalah percaya kepada Yesus sebagai roti hidup yang memberikan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kita di dalam dunia ini hanya sebentar saja. Seperti rumput yang sebentar hidup dan akhirnya akan layu dan mati. Sama dengan kita. Kita sebentar hidup dalam kehidupan di dunia ini. Kita sebentar menjalani hari-hari kita. Setelah itu kita akan meninggal dan kita akan kembali kepada pencipta kita. Dan hidup kita selama di dunia, kepada siapa kita percaya, itu akan menentukan akhir kita. Itu akan menentukan di mana kita ditempatkan di akhir zaman. Apakah kita berada di surga bersama dengan Bapa atau berada di neraka dalam hukuman. Itu akan menentukan kehidupan kita selama kita berada dalam dunia. Kepada siapa kita percaya, kepada siapa kehidupan kita berikan, kepada siapa kita bergantung. Kalau kita bergantung kepada Yesus selama kita di dalam dunia, maka imanilah seperti Yesus katakan, aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Karena itu Bapak Ibu, saya rindu kita jangan terlalu berfokus kepada hal-hal duniawi. Mari kita fokuskan pikiran kita, kehidupan kita kepada hal-hal surgawi. Karena apa? Ketika kita fokus kepada Yesus, maka Yesus akan fokus kepada kita. Karena itu, mari masuk dalam ajakan Allah. Datang kepadanya dan percaya kepadanya sebagai roti hidup yang memberikan hidup yang kekal kepada kita. Fokus kepada perkara surga, maka hal-hal yang dunia pun akan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Allah menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau telah mengajar kami, Engkau telah memberitahukan kepada kami kehidupan yang kekal, dan kami percaya kepada-Mu. Mampukan kami menjalani hari-hari kami bersama Tuhan, mampukan kami mengenalkan Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami sepanjang satu hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.